Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarakah ini dan dalam keadaan yang insyaallah menjadi asbab kita bisa mendapatkan keberkahan. Karena waktu yang dipilih oleh Allah dalam sholat itu, sholat subuh adalah salah satu sholat yang disebutkan bahwa sholat disaksikan oleh para malaikat. Sebenarnya tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap mau melaksanakan sholat, kita diminta untuk azan dan iqamah. Kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, tidak bisa azan dan iqamah, cukup dengan iqamah saja. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang sholat dan tidak melakukan dari salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya dia sholat bersama syaitan. Itulah kenapa kita dianjurkan iqamat dalam melaksanakan sholat kalau kita tidak azan. Akan tetapi ulama kita memang terbagi dua pendapatnya. Karena hadis ini ada yang menganggap sebagai hadis umum, ada juga menganggap sebagai hadis khusus. Yang menganggap sebagai hadis umum berarti semua sholat sunat selain sholat rawatib. Kita mau sholat tahajud, kita iqamat. Kita mau sholat duha, kita iqamat. Akan tetapi ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis khusus berarti hanya dalam sholat fardu. Dari situlah berbeda pendapat ulama. Tentang masalah sholat subuh, kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Karena memang malaikat penjaga malam itu masih ada. Dan malaikat penjaga siang itu sudah turun. Waktu turunnya itu adalah menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita istilahkan di waktu imsak. Kalau waktu sahara, kalau di dalam bahasa Al-Quran, wabil azhari hum yastaghfirun. Kenapa Allah yang meminta kita bangun untuk beristighfar di waktu itu? Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi kita istighfar. Jadi kalau ada waktu Allah yang minta, kalau kita lakukan insya Allah diterima. Kalau Bapak istighfar di waktu duhur, di waktu asar, itu boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Walaupun nanti ada pendapat ulama bahwa ibadah yang mutlak itu adalah istighfar dengan sholawat. Tapi ada waktu memang Allah yang minta. Jadi bukan lagi kita yang menginginkan, tapi Allah yang meminta kepada kita. Jadi Allah minta itu kepada kita supaya di waktu itu kita istighfar. Sama dengan begini, kalau Pak Bupati yang memanggil kita untuk datang mengambil bantuan, kalau yang dia yang panggil, kita datang pasti dikasih. Karena dia yang panggil dan dia tentukan waktunya. Kalau kita datang sebelumnya atau sesudahnya boleh jadi tidak dikasih.
Jadi kalau ingin istighfarnya diterima langsung oleh Allah, maka lakukan di waktu sahara. Waktu sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum subuh. Okotoni itu nangka istilah makan sahur. Makan di waktu sahara. Hanya dalam Al-Quran, wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi Allah yang minta. Ini bahasa Bugis ya. Siapa bahasa Bugis ya? Iya. Jadi puang Allah Ta'ala mimatumil lawi. Ir waktu sahara, disitulah kita makan sahur. Makanya makadaki makan sahur karena makan di waktu sahara. Cuma mega idi makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Waktu sahur itu Nabi sudah minta ke kita, akhirkan sahur ini 1. Jadi memang kadangkala kita karena takut terlambat sehingga makan sahurnya jam 3. Padahal kalau subuh misalnya masuk jam 5:10, paling bagus kita makan sahur itu kurang 10 menit jam 5. Atau imsak jatuh pada pukul 5. Misalnya tetek 5 subuh na imsak, paling bagus makan sahur di situ. Tapi maka ada itu na selesai Pak Ustaz. Kalau saya makan sahur Pak, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3. Tapi jangan niatkan sahur. Makan saja. Makan biasa. Makan 3 piring silahkan. Jam 3 malam bisa, jam 2 bisa juga makan. Makan banyak. Nanti waktu sahara menjelang waktu imsak, kita ambil air 1 gelas, baru ambil kurma 3 biji. Itu baru diniatkan sahur. Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya. Pahami? Itu bukan mengakali agama, tapi mencari akal untuk menjalankan agama. Begitu, ya. Jadi caranya begitu. Kalau kita makan nasi rata-rata kan kalau biasa komandreki ya sekitar 15 menit lah. Biasa kalau tapi enggak tahu mandre maketa. Ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu mengunyah makanan 40 kali baru ditelan. Ya. Jadi kalau sunnah Nabi itu mengunyah kurma itu dia kunyah 40 kali baru dia telan. Ya kuidi manre nanandre andre nakapatapulo lai kunyah. Itu sehat itu Pak. Yo puidi manre madari opor kiri opor kanan langsung yang itu. Ini yang karena lambung supaya lambung itu sehat itu sebenarnya. Makanya juga angka kebiasaan tadi di sisele pura pi manre napa makan buah. Padahal sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua kita minum dulu baru makan. Selesai makan jangan minum. Itu kan sunnahnya. Jadi mestinya itu setengah jam sesudah makan baru minum. Tapi maka wede ya Allah itu Ustaz. Kalau begitu tunda 5 menit. Nanti lama-lama 10 menit. Nanti lama-lama 20 menit. Nanti cukup setengah jam. Yang paling bagus itu paling aman sijap pura tak manre na pakai minum. Iya. Tapi minum sebelum makan.
Nareko angka tahu pura manre 1 jam setelah makan baru minum itu lambungnya tidak rusak. Organ tubuhnya itu kuat. Karena ketika kita sudah makan baru langsung minum itu lambung tersiksa. Makanya juga Rasulullah mengatakan sebenarnya bukan ini hadis ya. Jadi beda ulama yang memaknai hadis ini. Dia mengatakan 6 jam sebelum tidur jangan makan. Jadi itu andre makan jala tetik 5 reweng. Kalau tidak puasa, kalau puasa jangan coba-coba. Jadi tetik 5 reweng itu paling bagus makan malam. Jadi di situ jam 5 ajak na tandre sampai tidur. Itu yang paling bagus. Apa ia tuh lambungnya enak jam napa aja mencerna itu makanan. Jadi ro andre weko yanre makanan yang keras seperti nasi itu 6 jam setelah dimakan baru berhenti lambung mengelola, mencerna. Nah ya koman matinroki sebelum hancur maka itu lambung istirahat. Ya natu nama tahu kata dari mapat di arona komotoi. Karena lambungnya kembali bekerja. Ya rupa berre eko matinroi, paberre eko rilala watange, ya ko matinro ki istirahat toy, ya kong kamu paisa nanade panat nato matinro berarti dia membuat dia tersiksa. Dari situlah orang banyak kena penyakit lain-lain. Nah karena ni gula, karena belum habis dicerna. Nah mega tahu pak merica mau pilih mana purana mandre tinro. Palai kupure mandre subuh, macam masih selamatin roh. Ini yang jadi masalah. Jadi pola hidup sehat itu luar biasa pak, ala Rasulullah. Kemudian, ia sampai subuh, nasabah disaksikan 2 kelompok malaikat atau malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang. Si runtu iko subuh. Pada petugas na Pertamina. Ia jagawannya sebagai jaga asoy si runtu iko elei. Yaitu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ia natu nak ada Profesor Dr. Hamka. Ia komelo ki mita selang. Ia komalepa itawe. Tapi ia komeki mita tau matapa. Ia ko subuh. Jadi ia komeki runtu tau matapa. Lauki masam paja subuh. Kau kutu. Sige, tapi ya komeki mita salang, ya kumalepa itawe. Kamano ko tu? Namun dia napuas ang katoto dan riolo. Maka raja katakbirin, Allahu Akbar, Allah. Padahal dia napuas. Itu. Iya, begitulah. Itu kata Hamka. Jadi maka dia tu salangnya, ya kumalepa ite si pulung. Ya ko tau matapa, ya ko subuh itawe nangka. Salat subuh. Karena sholat subuh ini berat pak. Magampala dak matinro tahu. Ya nang kataw nasa dingin radio mangajo ko masige nasa napay mangaji dek tahu panabang jolo tinro cinampa ele pinapesat dingin itu. Iya biasa. Kenapa? Karena resonansi malaikat. Ya memang tahu tu resonansi na malaikat. Ya kono i malaikat ya kolino magampala dak tema tinro. Makanya waktu-waktu yang kita mudah tidur itu sudah di waktu subuh. Karena 2 shift malaikat. Ya kini titai malaikat pak itu bersap-sap di subuh. Kemudian yang kedua pada hari Jumat. Makanya ko maka tok baitawe apa mematin rona. Ya na Jumat ya na tama masigi enak kuala batoni. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu berkumpul di dalam masjid. Ya na tumpa ampai pak katok bae dianjurkan maponcok katok bana. Nabi itu paling sayang kepada umatnya dan paling ingin menyampaikan nasihat kepada umatnya. Tapi katok bana Nabi tak paling panjang 7 menit. Paling panjang. Angka lalu katok bana Nabi tak pami menit ku baca. Khutbah Jumatnya Nabi. Yupi di pak katok bata si jam. On rotona katalu katulu-tulu tahu dia pada pajah. Jadi
Bahkan saya pernah baca penjelasannya Imam Syafi'i itu, maka dah nareko angka pakatoba malampela da ikatobana nasabari ro jamaah nama tinro tania jamaah matinro isalahkan tanir atau matinro madosa ya ro pakatoba karena dia yang melanggar menyebabkan orang tertidur. Makanya tanda orang yang alim pikirnya malampe isam pajak jumana nih ya ketobana, dan itu sunnahnya. Jadi sunnah kang malampe isam pajangin na katobay. Cuma idi pa katobay makokoe ya komelo ki pitu manek desa karagay pau na tono. Napay muka dima selesai ini. Makanya metokong kapak katobay. Kemudian khutbah itu ditancap memang suara. Ya kumakadami ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Matin rete itu. Ya. Makanya Nabi itu tekan suaranya ketika khutbah. Jadi itu supaya orang tidak tidur. Nah sebab mage magampang metode matinro karena itu resonansi malaikat. Yang ketiga, ini deteksi Pak, ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar, ulama kita sebagian mengatakan, ya komeko deteksi malam Lailatul Qadar, ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada. Itu salah satu tanda. Karena malaikat itu sudah turun. Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan, Pak. Coba deteksi itu. Jadi ya kongkawan ni kokial wani Ramadan nanti mau napai tete rua samanne sapu-sapu matemi matinro, itu satu tanda itu. Pole ni majenne, pole ni magai nak tuli cakar dumui itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir, insya Allah terlolongan. Ya miko wani ganjil ita sapai, bahaya tuh nuluk wani jangan sampai di malam genap. Begitu walaupun nanti ada perhitungan malaikat, hitungan ulama. Kemudian okotoni tu ampai ya seipas sidak kasubuhe na sadaka yang lain. Magi ni suruh ki masidak kasubuh. Ia tu pas sidak kay denang kana palayolongi abalae. Maka dia nabita ketika musibah bala bersamaan dengan sadaka, bala tidak pernah mengalahkan sadakah. Jadi ya kona tatapkan ipong Allah Ta'ala iya sewe nakan naki abala dalam satu hari ini natako masjidak kaki kosubui itu bala diangkat ke langit. Tapi ia tu abala yang kedua, ada bala yang memang tidak bisa ditarik, mesti sampai. Angkato bala dirubah sampainya, maka dia itu pas sidakai menolak, tidak menghilangkan. Paham ya? Makanya tuh makadami as-sadaqatu tada paul bala yaitu pas sidakai na tolak abalae dena kada menghilangkan bala. Maka tapi ko masuk na maki. Angka tu tahu biasa Pak matinro napakatulu-tulu manipi na musibah, manipi kecelakaan, bermimpi ditabrak mobil, bermimpi dibunuh. Sebenarnya yaitu abalae Allah sudah takdirkan kita kena itu. Tapi angka amalan ipigau nasabari bala itu disampaikan dalam bentuk mimpi karena mutlak memang harus sampai ke kita. Jadi angka tu musibah napalatu pong Allah Ta'ala dalam bentuk mimpi karena kita melakukan tolak bala. Nah tidak bisa diangkat. Jadi mesti sampai dalam bentuk mimpi. Irasakan dan menyakitkan. Tapi tidak di alam nyata. Yana tu nangka Pak Dongan Nagorota Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam itu sangat masyhur sekali beliau ketika berdoa itu dia mengatakan ya Allah jauhkanlah kami dari segala bala yang bisa merusak dan menyengsarakan kami.
Tapi kalau bala itu tidak bisa terhindarkan, maka sampaikan kepada kami dalam bentuk yang halus. Itu maksudnya. Jadi ya kong tahu katulu-tulu nandrepi bolana, katulu-tulu kecelakaan, katulu-tulu ditikam, mimpi ditikam. Itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Cuma kami agak-agak tapi kau nasabari bala itu ditarik oleh Allah dan disampaikan dalam bentuk mimpi. Itulah pentingnya tolak bala. Jadi kadang-kala kita akan mengatakan ketulu-tulu majasi kah? Nah, tidak. Dan ada satu sholat Pak, ini penting. Kecil di Sempajang, saya selalu anjurkan sebelum tidur tajamamemen nih, sholat sunnah witir. Nah, itu sholat sunnah witir syaratnya bukan tidur. Pak Mega tahu nasa pura pi matin rona pijama. Kalau sholat tahajud ya syaratnya tidur. Kalau sholat malam biar tidak tidur. Kan beda. Iya ko pura ki matin ro maka dia sholat tahajud. Iya ko deto pura matin ro maka dia sholat lail. Makanya sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Makanya makomat tarawih tahu disebut sholatul lail bukan sholat tahajud. Itu tarawih, namun dia tuh matin roh di tijama. Ya kok tahajud mesti tidur dulu baru dikerjakan. Tapi kalau sebelum tidur dikerjakan namanya sholat lail. Maka dia apa ya uleh mau tuh masam pajak tahajud. Asam pajak memang ini apa matin roh. Jam 10 malam sholat biar 2 rakaat baru witir. Kalau witir bisa dikerjakan sesudah sholat sunat isya. Ya tapura nama sampajang sunnah isya patan rakang. Sian raka sampajang sunnah isya tak? Oh minimalis itu. Ambil 4 Pak. Rasulullah mewasiatkan Aisyah. Siapa yang sholat sunat sesudah isya 4 rakaat. Sama kalau dia sholat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Berarti nilainya itu sampajah sunnah isai imun rinna isai patan rakang pada kumas sampajah sunnah ki 400.000 rakaat. Itu. Dun rakami di tajam. Dun rakami rogi gitu. Ambil 4. Ambil 4 rakaat. Kaya itu sampajah sunnah Pak. 2 yolona subuh, salat sunat subuh ya. Sesudah azan subuh itu 2 rakaat. Pengupuna ya komeki malai pakai salama pangupuna alam nasrah rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua. Dia nak ipat diutus si bapak dilaka. Ya tahu tu Pak Burana. Ya kau enggak tahu madari mengilu-ngilu laka na mengilu-ngilu tuna. Ya bana tu ta'ala pangupu insyaallah. Itu dalam ilmu hikmah. Ia matau tu na baca tahu alam nasrah si alam tarakai di rakaat kedua, alam nasrah rakaat pertama tidak akan meninggal sampai waktu maghrib. Papelampi sungai. Itu amalan Nagorota itu. Dan itu memang ulama sudah amalkan bertahun-tahun. Dan itu dibukakan pintu kasyafnya. Kalau yang dalam hadis itu ada juga alam nasrah pada rakaat pertama, liila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Nah, jadi alam nasrah pertama alam nasrah siba alam tarakaipah. Pak Bura Utu. Iya papalampe sunga. Iya ko alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Iya ko engka tahu melo pasolangi tidak akan sampai. Angka agak-agak mena kiringan tahu tidak akan masuk itu. Ko anu maja. Angka tahu maka ada meka panrasa-rasa matu tidak akan sampai itu. Dan itu hadis Nabi. Tidak ada orang yang mengamalkan 2 surah ini ketika sholat sunat subuh kecuali Allah menyelamatkan dari tipu daya musuhnya. Jadi ya di papoliti ya naruta pakai. Iya. Orang yang di pejabat mestinya pakai itu. Pak jabatan kamar Pak Makokoy karena dijadikan sebagai kebutuhan. Bukan dianggap amanah, kebutuhan memang tuh. Onrotona mega tahu wajah supaya terpilih duduk di situ. Padahal bikin ini sengir pertanggungjawaban nama tu kesurumun ripa namo iwaja tama dia tu namelo.
Itu beratnya itu jadi pemimpin, Pak. Makanya yang paling lama masuk surga itu kan nanti pemimpin. Deh, si di tanah mana jolok. Yang pai ko mancaji rakyat biasa ki panade to naname ka warampara manyamang, maka dia malaikat ya gaji melu tanah yang ieu nade to je gana pun ya terubawan no. Dari situlah kenapa ada doa mengatakan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Karena hanya orang miskinlah yang cepat hisapnya. Kumigala anda ya pani HP talima oto tahais. Gaga talu baine 10 televisi ay dena. Ya aku tanaman itu agak nonton anak mau agak napake baine. Ya aku tanaman tapi angka tu pacarama Pak maka de kong ka makun rai baine de nak jilba lakai neta meranaka. Itu keliru betul itu Pak. Itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu. Masa dosa istri ditanggung suami? Itu ada benarnya ketika diucapkan, tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati, maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan. Ia kopuramuina podana dena jilbab, maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih Pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka ko dia nak jilbab benena lakin ni cala ko neraka. Maka dia lakin nak bibani pe kalau cerai kang ibane ko dia memang jilbab. Kan begitu. Ini yang fatal Pak. Maka daripada tamak karanaka ya dia bawa noh. Nah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Abgadul halal indallahi talak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah reko ini ustaz, makanya itu ustaz bahaya tau Pak. Kadang ustaz itu yang bikin masalah. Allah Maha Rahman Rahim, ustaz yang bikin sempit. Pokoknya wono no calok ko neraka le blender ko padahal kesalahannya. Allah itu Maha Rahman Rahim Pak. Kasih sayangnya kepala kalau kumana Nabi tahu luar biasa. Yaitu Nabi tahu waktu na pole neraka joka, masuk pole ranaka, manawana Nabi tak. Woi pacalango kuilala liwa rajina. Nadiga aga tahu salama ko tamay okwe sesa pa kasi umma ko mato ko tamay okwe mapikiri na bit tapi ko carana na din natamo umma ko kwe natanay neraka natanay itu dalam hadis neraka ang kagawad din nabaca umma ko na din natamo ko ilalangi mitaw ka sa di ko tamo umma ko chala mato maka din neraka ang ka Muhammad kinabitaga nasa surah umma mo bacay Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Surah umakmu baca Allahumma ajirni minan nar akatelu lau tutup pintuku na dia natama. Coba. Itu. Jadi magampang. Yun tu ampai imange ko pure mak beresalak na baca ya tu. Astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Ang kato pasuk astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian pura yero kenapa istighfar 3 kali? Apa telu dosa na pas sampajangi? Peringarana lese bacaan dia suku gerakan dia sempurna makanya istighfar 3 kali apa telu dosa na pigau mak bacai na dia sempurna bacana alhamdu dena kada alhamdu ya ko alhamdu segala puji ya ko alhamdu sini na caina po Allah taala ihdinas syirata dengan ihdinas sirata sot ya ko makade ihdinas syirata jalokan ngak capak bangku macacai. Ya kumaka da ihdinas sirata tunjuki kami jalan yang lurus. Iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu. Ya kumalampu maka da iyyaka na'budu matanna mi as-su'u sumpah. Karena itu nama matahari. Tanya puang Allah Ta'ala ya kumaka da iyyaka na'budu hanya kepadamu aku menyembah. Puangnya masuk. Ya kumaka da iyyaka na'budu matanna mi as-su'u sumpah. Bahayanya itu Pak. Ko salah tapi aku dia nisang tahu ya dia salah apa maku metomiru nisang ya apa gitu dek tomi ana 7 ya nanti ampai imang pada to anu ko angkai imang makalele bacana ya maka maku metomiru nisang apa nama to melu 47 maku to meniru bacaan terima nih ya miku ini baca salah-salah nih kan makiro makanya itu hati-hati kesalahan dalam lafaz itulah tadi istighfar pertama. Puang Allah Ta'ala yun ri mangolo sandala ingerang angka motor meruna satan itu motor pada saat di ngeruna tak guncing alomo garona itu iya mana nih
Angka lala tahu Pak Mas Sampajang ina jaji Pak Gamina, ia matu lo campur si bawa ia matu yo lo nasu. Makun rai biasa makatu. Palai ko mapatopo oring ina palo Mas Sampajang, latu ipatihana nasan. Baca lam dia kuni nasam makku inanreku ko yo baca. Leteni, itu kan jadi masalah. Nah, makanya istighfar yang kedua, istighfar yang ketiga karena gerakan tidak sempurna. Maka Nabi tapanga kami nama kalasi atau minawi lala sampajang. Maka dia sabak angka kapi atau minau ko sampajang. Maka Nabi tenang kata rokok dia na lampu lekat, na sujud dia na lampu lekat. Nah, itulah pencuri yang paling jahat. Sampajang minau. Kata rokok tu mako. Nah, tapi kecuali mampat dilekat ki aja nata pasai. Itu. Makanya ruku itu lurus punggung. Tapi engkau tahu kita rokok pak dia na rokok maka licuai. Maliwang ilimana noloko kacik-kacinan apa? Makun rayem itu disunnahkan lebih rendah kepalanya daripada lututnya. Ya tosi aronewe acuri nabita. Nah sebab Nabi ketika meletakkan gelas yang berisi air di punggungnya tidak tumpah. Ya senger rokok pak si lempu iponcing elaka ia komariawai ulu enautu maka licua ia sana. Ha? Deto gago ko deka. Aku miru kampung nate. Mereka tu tahu pak sampai jam makun rai na jama. Padahal itu kata bere na makun rai. Yakka nakalima nasi lempu misalengka nasi bacapak jarinna. Na para apa isi kuna. Itulah takbirnya wanita. Nah sabak naku tanam memang maka dia gedi ron makun rai pada matoga roni ko ketakbir itarak kasih kuna men maka dia tade rapatkan supaya dia na taloso talkumna makomi pak kapan nak ka ina pita pergalangan na batali sampajan na jadi suruh makai makoe na pemadaka tapi angkarone pakai ya ro angkarone Allahu akbar sampajan makun rai itu na jama arone to miha makanya di sampajan narone itai sampajan nabita maka dia sampai mengangkat kedua tangan sampai sikunya terangkat wat dinola bembe palongan na kalepana ko kata berei rokok si basuju kayak kena tacuri di tapi maka dia guru talena mani engkalalo apa dia nak kaim kuat Allah weh maripa payar joka mopi siali limo pi ulu na dia pada makanja lampu na polo ko tangak na masige kajili-jili Allah wak weh magan tu ia Imam Mali okui bola naman niya napa ko masige langsung ba manika takbir tapi dia nang kana bicara pole bolana joka cuku tomi masikir si sumpu meman ni atinna langsung tama masige langsung tu katakbir na sabak dia nang kana lepak yo pidi capu dua bata napa kita malah suka tak bere pajaiwi denako itu ya jadi ini kadang-kala jadi masalah Pak tadi anda niliwa saya kira ini yang penting saya sampaikan jadi itu penting tadi upat purjo ya alam nasrah alam tarakai peraka pertama papalam pesu pak burapat diutu pak burapat dilaka alam nasrah dengan liila fi Quraisyin di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Dalam kitab Hasinatul Asrar disampaikan kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua pada kumasidak kai ulawa pada raja nalino. Itulah makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kaya kana metalah Pak berapa dia leka atau pakai salama ya komeki malah manangi alam nasrah rakaat pertama napa kulullah kuliah yul kafirun nanti rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kulullah wa katallu talamana nih ya nariasa wirid salat sunat subuh tagabungkang ya kangona alam nasrah alam tara kaifa Pak berapa dia leka Pak berapa itu Pak pelampe sunga alam nasra dengan liila fi Quraisyin pakai salama kuliah yual kafirun rakaat pertama kul Allahu katalu rakaat kedua itu pada kutu masjidak ke ulawa pada raja nalino ye komeki malah manangi tapi si pulun nih rakaat pertama alam nasrah napa kuliah yual kafirun rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tarakaipa napa kul Allahu katalu talamanan nih aduh manasani tamassan itu akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.